Tinggal di mana? Sunter, Pak, Jakarta Utara. Sunter. Oh iya, yuk. HP-nya nih di sini. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya apa? Sehari-harinya apa? Kegiatannya? Kita ada usaha. Bidangnya apa? Trading jual minyak solar, Pak. Oh iya. Di Jakarta atau di luar kota? Di Sunter, Pak. Kantornya di Jakarta, cuma jualnya di luar daerah. Tradingnya? Oh iya. Sekarang hajatnya apa nih hari ini? Saya jujur saya lagi pusing, Pak, tadi. Pusingnya kenapa? Nggak tahu, tiba-tiba gitu. Sering kayak gitu. Sering? Dari muda apa baru sekarang? Dari muda enggak sih, baru beberapa tahun ini ya. Terus kata dokter apa? Enggak ada periksa dokter, saya nggak pernah ke dokter. Jadi Terakhir ke dokter cuma kena ini gula darah aja sama jantung. kalau bapak setuju, pakai cah dalamnya istri dikalungin di leher kalau mau. Contoh, kalau ada yang nggak suka sama bapak, misalkan bapak dikirim goib, nah itu bisa balik lagi ke yang bikin, itu aja. Pakainya kapan? Kalau mau tidur, Mau tidur aja. karena kalau pagi, siang, sore, malam yang lihat bapak pada bubar. Iya. Jadi malam kalau mau Pas mau tidur. tidur gitu, Pak. Iya kalau mau tidur. Jadi abis jam 7 pakai sampai Habis besok sholat, pagi. habis sholat isya. Habis Ya. bisa gitu. Kalungin. Nah nanti bapak pinjem lagi cara dalam ibu yang kemarin yang bekas pakai belum dicuci. Taruh jadi topi. Jadi topi. Mau tidur itu. Mau tidur sama dikalungin di leher. Udah sembuh. Yang di kalung tuh Yang di kalung cara dalam bekas pakai. sama yang topi. Sama. Tapi celana bersih semua kan, Pak? Kotor bekas pakai semua. Kayak yang belum dicuci. Yang belum dicuci. Oh. Mau penyakit normal sembuh, mau penyakit nggak normal sembuh. Obatnya itu. Terus apa lagi? Terus akhir-akhir ini dalam 2 bulan inilah 3 bulan ya dari usahanya kok merosot gitu. Usahanya merosot. Jauh, Gampang bos, kalau di RDAY kan kuncinya gini. Kalau kita mau usahanya jalan, kuncinya cuma satu, sedekah subuh jangan bolong. udah, Pak. Nah ditingkatin sedekah subuhnya. Iya, udah. Kita kebanyakan kan kok usaha gue menurun. Naikin dong sedekah. Lu berapa sedekah sehari? 1 juta. Mana ada sedekah lu 1 juta. 30 juta. 10 juta. Jadi seminggu 70 juta. Oh 10 juta. Ya iyalah. Lu hajatnya aja maunya ratusan miliar. Nah dia naikin. Nah ibu mantesin aja. Ibu berapa sedekah subuhnya? Habis kemarin itu Turunin. dengar-dengar Tumplak dulu. di ini usaha saya, Pak, gitu. Kenapa? Di anu orang usaha saya sama dikirimin penyakit gitu. Tumpahin Dengar-dengar, semua. gitu. Kenapa? Kemarin dengar dari orang. Oh di tas hitam kakak saya. Dengar dari orang, dia kan datang, dia lihat. Saya nggak ada nanya, nggak ada ngomong. Dia bilang usaha ini mau dibangkrutin sama orang gitu. Ada yang kesal. Kalau sama kita saya. sedekah subuh, tidak mungkin kena bangkrut. Contohnya kan kita RDAY. Enggak, maksud saya tuh 3 bulan ini dianu orang gitu. Iya, tapi kalau Bapak sedekah subuh nggak mungkin. Tidak ada orang sedekah subuh kena bangkrut orang, nggak ada. Belum pernah ada sejarah. Karena kan di ayatnya gini. Orang yang sedekah subuh didoain sama malaikat. Pagi-pagi didoain. Tapi kalau kita nggak sedekah subuh, dibangkrutin didoain sama malaikat biar kita bangkrut. Nah tolak balanya itu sedekah subuh. Tinggal kita mantesin aja. Misalkan sedekah subuh kita berapa? 1 juta. Naikin jadi 2 kali lipat 2 juta per hari. Dari mana Pak Haji? Nanti ada, pasti ada. Nggak mungkin nggak. Nah sedekah Jumat Barokah nggak bolong. Kita kan Itu sedekah subuh serahkan ke siapa nanti? ke sini ke RDAY transfer. Ya. Kemarin saya udah mulai, Pak. Biasanya kan saya sedekah, jujur memang saya sehari cuma 20.000. Oh nggak bisa. Nah, terus kan ini apa? Saya naikin. Sedekah subuhnya sehari 100, Pak. Gitu. Mantesin aja bos. Tidak ada nih bos. Perusahaan lo jual beli solar.
sedekah subuhnya 100.000. Berarti 30 hari kan 3 juta. Iya. Pantas gak sih sedekah 3 juta dengan untung lo yang ratusan juta minta sama Allah tiap bulan? Ya nggak sesuai lah bos. Kita nih mantes-mantesin aja. Kayak contoh nih. Gue minta sama Allah. Anak yatim pokoknya santunan gak boleh libur. Makanin anak yatim gak boleh libur. Wisata gak boleh libur. Umroh gak boleh libur. Jalan-jalan ke luar negeri nggak boleh libur. Gue bilang sama ustadznya, duitnya dari mana? Gue nggak mau tahu, lo atur. Tapi alhamdulillah nih bos, kayak tadi barusan Pak Haji, saya beli sapi kurban dong, yang 50 juta. Pilih, saya nggak mau milih. Jadi mana HP gue? Tadi diambil. Gue nggak mau milih, mintain HP-nya sama kakak saya di tas hitam. Gue nggak mau milih, gue bayar 50 juta. Potong di sini Pak Haji yang milih. Coba bos. Di mana-mana orang nawar, milih, dibawa pulang. Jadi kalau gue lihat lo sedekahnya kurang pantas dibandingin hajat lo. Tinggal mantesin aja lo mau sedekah berapa, mau sedekah 1 juta tiap hari. Belum ada Pak Haji. Ya lo paksain. Kalau saya sedekah 500.000 boleh gak Pak Haji? Ya boleh, masa nggak boleh sih? Tinggal dipantesin aja sama hajat lo. Sekarang pantes gak? 500.000 kali 30 hari kan 15 juta. Sementara lu minta sama Allah untung bersih dagang solar 1 miliar. Pantes gak? Ini 15 juta. Mintanya 1 miliar sebulan. Ya nggak pantes lah. Lo mantes-mantesin aja. Tugas itu doang. Apa gue bisa dibangkrutin Ji? Nggak ada. Tidak ada orang yang sedekah subuh ke Allah, apalagi wasilahnya anak yatim kurung, dibangkrutin. Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nanti lo sedekah Jumat barokahnya double. Jadi sedekah subuhnya dikerjain, Jumat barokahnya juga dikerjain. Jumat barokah udah Pak tiap minggu saya. Ya potong sapi 1 juta. Iya udah. Wajib. Dari bulan Januari saya udah tiap minggu sama Bu Ai. Bu, saya potong sapi dong Jumat barokah 1 juta. Kelebihannya apa sih Pak Haji kalau misalkan saya potong sapi Jumat barokah? Usaha lo pasti naik terus bos. Nggak mungkin nggak naik. Pasti usaha lo naik terus. Nggak mungkin nggak naik. Nih, dia bayar 50 juta, lo tarik ke bawah nih sapinya ke bawah. Dia nggak milih, nggak nawar, nggak dibawa pulang. 50 juta. Sapi, pilih aja sapinya, saya bilang gitu. Nggak mau, ya udah. Nih bos, pegang. 50 juta. Dia transfer. Betul? Itu. Kayak Mbak Lena Darawati Hutasuhut, orang Malaysia. Karena dia kan hajatnya 1 triliun. Dia motong sapi yang 150 juta. Begitu juga Mbak Ratih. Oh yang di grup itu ya Pak? Ya Mbak Ratih. Dia 150 juta Mbak Ratih. Kalau ini anak muda, dokter masih muda. Dokter muda barusan. Dia latihan kuda. Dia potong sapi yang 50 juta. Kalau Mbak Ratih yang 150 juta. Jadi lo tinggal mantes-mantesin doang bos. Misalkan lo praktekin nih. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Tapi sedekah lo 100.000. Hajat lo pengen 1 miliar. Gak bakal. Gak mantes. Kenapa? Yang mau dorong gede, lobangnya kecil. Jadi cuman mancur doang. Curr. Maksud gue nih dorongannya gede. Lobangnya mesti gede. Karena kalau nggak habis-habis nih. Jadi rezeki lo nggak habis-habis, cuman begini doang. Buat apa? Sementara kan kita butuh gede. Minimal untung bersih 1 miliar. Ya sedekahnya 1 juta lah sehari. Gue pengen satu hari omsetnya 10 miliar Ji. Ya lu sedekahnya 10 juta dong. Per hari sedekah subuhnya. Makanya tamu gue, Ji, bisa gue cair yang 30 triliun? Nggak bisa. Kok gitu? Lah sedekah lu cuman 10 juta. Cairnya 30 triliun, mana mungkin lah. Minimal berapa ya? 100 juta sedekah subuhnya. Jadi 30 hari 3 miliar. Cairnya 10 triliun. 30 triliun, nah gue setuju. Jadi kita tuh nggak pernah mantes-mantesin.
Tapi kan gue lagi terpuruk. Ya udah jangan minta gede, seadanya dulu. Nanti bertahap. Nah lo kan sekarang belum pegang uangnya, bisanya 100.000. Ya hajatnya mantesin deh berapa sih? Kalau misalkan 3 juta, oh untung bersihnya 30 juta deh. Gue sedekahin 10%-nya lah. Gitu. Banyak kan tabung RDI. Pak Haji bisa gak hajat gue cair 30 triliun? Sampai kiamat gak bakal terkabul. Kok gitu? Minimal 10%. Suruh potong sapi ya susah. Sapi kan aja cuma 150 juta seminggu. Minimal hajat tuh 10% dari... Setuju bos, mantesin. Mantesin. Kita ini nggak mantes. Kita nggak pernah mantesin. Maunya lebih tapi kerjaan kurang. Setuju, begitu. Nah kedua nih bos, kita nih bukan hanya rezeki aja loh bos yang kita minta sama Allah. Umur panjang, kesehatan panjang, ini yang dahsyat nih. Pernikahan panjang. Soalnya nomor 1 ekonomi dulu nih digoyang. Kalau ekonomi udah berhasil, digoyang sama setan, akhirnya apa setan goyang? Pernikahan, dibikin cekcok loh. Misalkan bos ngasih duit dia 100 juta. Terus dia makainya ya namanya perempuan lah ini nih. Terus lo nanya, yang kemarin kemana? Nah dia merasa tersinggung. Lo udah ngasih gue kok perhitungan sama gue jadi cekcok. Kok kita jadi begini ya? Padahal dulu enggak ya. Dulu kan karena duit kita banyak. Nah maunya gue jangan sampai. Jadi umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Mantesin sedekah. Pak Haji kalau gue tingkatin sedekah gue 200.000 boleh gak? Boleh lah. Tapi lo jangan minta banyak. Nanti kalau lo udah naik sedekahnya 1 juta boleh. Bertanding maksudnya. Itu doang. Nah nanti kalau obat yang sakit yang tadi. Terus apa lagi? Terus yang ini, kita kan dulu awal-awal 2022 mulai usaha solar ini kan. Saya kan belinya sama temen tuh. Rupanya pajaknya bermasalah. Bos, kalau lo udah sedekah, datanya hilang. Kan sekarang kan sudah di penyidik di pajak. Saya harus menggantiin 7 miliar. Ntar enggak bos, nanti datanya hilang. Herannya yang ngurusin lo dimutasi. Nanti yang baru dia nggak punya data. Udah hilang. Bisa. Hah? Dari sedekah subuh. Daripada lo buat bayar negara, buat apa? Nyaur, Pak Haji, segini. Hah? Udah nyaur segini. Iya betul. Betul. Makanya Negara inilah laut. Bukan, maksudnya dulu kan kita nggak tahu. Setuju. Negara ini laut. Negara ini laut. Lo tambahin garam, nambah asin nggak? Garam lo tambahin laut, lo tambahin garam, nambah asin nggak? Nggak berasa asin. Tetep aja begitu. Namanya laut, maksud lo tambahin garam. Lo sedekah subuh jangan bolong. Naikin sedekahnya, sesuaiin dengan lo tuntutannya 7 miliar. Nanti aman. Nanti yang ngurusin lo dimutasi atau dipenjara. Kan lumayan datanya hilang. Kok bisa? Bisa lah. Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Masa cuma ngabulin lo ngilangin data nggak bisa? Bisa lah. Sedekah bos. Sedekah subuh berdua atau sendiri? Sendiri dong. Kan nanti kalau misalkan istri lo meninggal, kan dikubur. Lo mau gak ikut dikubur sama dia? Nggak mau. Maksudnya masing-masing. Jadi lo khusus buat sedekah hajat usahanya si bos. Sama pribadi lo bos. Nah dia sendiri. Oke lah karena dia ibu rumah tangga ngekor 100.000 oke lah. Kalau lo jangan bos. Nah, karena lo pengusaha. Istri saya nggak pernah pegang duit. Iya. Bini lo sendiri aja. Misalkan bini lo 10.000 dah. Nama ibu rumah tangga dah. Saya kan sama istri, saya percaya sama istri saya. Uang usaha, uang apa sama dia semua. Jadi saya nggak pernah pegang uang. Jadi gimana Pak? Jadi istri saya nabungkan bisa. Sedekahnya beda. Ini sedekah buat suami 1 juta. Ibu sedekah pribadi ya 100.000 dah atau 50.000. Karena kan ibu rumah tangga ya. Kalau ini kan pengusaha. Biar tolak balanya gede. Kayak gua sama bini gua masing-masing bos. Gue sedekah sendiri, bini gue sendiri.
Oh, dikasih ke Bu Ai tapi namanya masing-masing. Iya, Bu, ini sedekah buat suami saya tercinta. Nama Bin. Bu, ini sedekah saya pribadi 100.000. Nama Bin. Khusus Ngasihnya tiap minggu sekali. setiap hari boleh, tiap minggu, setiap hari Jumat Barokah boleh, bebas. Kalau gue tiap hari. Ini Pak, saya ngasih 100, Hmm. saya kasih sekaligus untuk sebulan. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya gini, Bu. Bos mantes-mantesin deh tolak balaknya. Iya. Karena sedekah kan tolak bala. Tolak bala. Balanya gede. Nah misalkan lu bannya ukurannya 18. Peleknya 18. Bannya ukuran 17. Masuk gak? Enggak lah. Jadi lu mantesin aja. Terus apa lagi, Bos? Apa lagi? Itu kan ada di situ. Ini baca lah. Bebas. Apa? Ya saya sih juga ada jualan di Shopee, Pak. Jualan dulu sih lagi pas pandemi karena saya jualannya baju suster ya. Agak lumayan kesini-sininya. Ya gitu juga. Bu, tidak ada orang yang sedekah subuh bangkrut. Tidak ada orang yang sedekah subuh omsetnya turun. Belum pernah denger gue. Tapi kalau kita sedekahnya nilainya kecil, ya naiknya kecil. Ya, Setuju, makanya Bos. Saya mulai Pak yang 100. Kayak gue nih, Bos. Gue pakai Hammer. Sekarang gue pakai Hammer nih, warna putih. Nggak bisa gue diisi Pertalite, Bos. Mesti Pertamax Turbo. Gue pakai Rubicon. Hitam, Rubicon gue yang hitam. Nggak bisa gue diisi Pertalite. Atau gue tadi pakai Alphard tuh putih. Nggak bisa diisi itu Pertalite. Nanti pasti ngelitik, klik gitu. Oktannya kurang. Mantesin. Terus apa lagi? Di badan kita diliatin Pak ada yang ini nggak? Enggak, lu cuman kurang sedekah. Oh kurang sedekah aja. Tolak bala. Ya biar omsetnya naik itu Pak. Sedekahnya naikin. Omset solar. Ya sesuai itulah 10% minimal. Kadang- Ya minimal. Lu pengen ngejar hajat, lu pengen ngejar untung berapa sih dari solar? 10 miliar. Ya lu sedekahnya sebulan 1 miliar. Iya benar. Ini kan enggak. Pengen cair 30 triliun. Sedekahnya cuman 300 juta. Nggak pantas. Nggak pantas lah, Bos. Gua aja kadang dengernya aja risih. Kesal amat nih dong. Ya iyalah 30 triliun, Bos. Itu buktinya orang yang korupsi 1000 triliun, sedekahnya lo lihat. Yang korupsi aja sedekah, Bos. Apalagi kita nggak korupsi, ya kan? Yang korupsi sedekah. Korupsi kan bukan duit dia Pak, dia sedekahin. Hah? Bukan duit dia enak aja buangnya. Kalau korupsi enak aja buang. Tapi kan dia berpuluh-puluh tahun aman, Bos. Dari zamannya para Presiden Soeharto sampai sekarang kan aman kan? Baru ketahuan sekarang kan? Karena dia lupa, sibuk, capek, sedekahnya turun, ketangkep. Coba kalau dia sedekahnya gede, nggak ketangkep, Bos. Kok bisa? Ya kan itu sedekah artinya tolak bala. Iya, paham. Iya kan? Nah, tinggal tingkatin aja. Jadi kalau misalnya kita sedekah nih Pak Ji, sama saya sedekah subuh nih. Itu data-data pajaknya hilang semua tuh. Paymentnya. Hilang dong. Pasti hilang. Bahkan yang ngurusnya dimutasi. Bahkan yang diurusnya ketangkep. Enggak, Jadi kan nanti udah. tahun-tahun yang akan datang gitu. Iya. Enggak. Karena kemarin kan saya baru ketemu orang pajaknya, dia datang. Dia ngomong, dia kan punya tim yang ngurus ini. Pimpinannya itu udah mau pensiun. Diganti orang lain. Dia ngomong gitu loh. Dia cuma, mungkin dia ini baik ya. Menurut saya orangnya baik. Dia nggak ada minta apa-apa. Cuma dia berharap kasus saya ini nggak sampai pengadilan. Dia data saya itu di hold dia nggak naikkan ke atas gitu loh. Dia ngomong. Bos, kalau lu sedekah, nanti yang meluluhkan hatinya dia itu Allah, Bos. Dengan caranya Allah, lu terima beres. Daripada lu bayar dia, Dia nggak minta duit. iya daripada lu bayar dia dalam bentuk lu bayar pajak. Kenapa lu nggak pakai sedekah? Iya. Nilainya lebih kecil. Bisa, bisa. Lo lihat deh. Yang YouTube tadi malam, yang habis maghrib, yang terakhir tuh tadi malam terakhir, dia didatengin LSM sama ormas. Dia minta 30 juta. Satu orang 30 juta. 30 orang berarti 90 juta. Dia praktekin ilmu RDI dengan sedekah subuh. Semua cuma dikasih 1 juta bertiga. Mau, Bos. Ya betul? Iya. Bisa begitu. 1 juta. Bertiga. Ya nggak bisa Pak, kalau Allah berbicara. Setuju. Jadi lo
Gimana caranya meluluhkan hati Allah? Gimana caranya menaklukkan hatinya Allah? Dengan cara apa? Sedekah. Siap. Itu. Terus apa lagi? Terus itu Pak, kalau tai lalat gitu gimana? Oh, sedekahnya. Itu Mbak, tolak balanya. Sedekah senilai makanan favorit. Makanan favoritnya ibu apa? Kali jumlahnya kreatif 500 kali 12. Ya suami saya ada tai lalat di punggung sih. Ya, apa makanan favoritnya suami? Kali 500 kali 12. Misalkan gue sukanya makan bakso blok S. Berapa berindil bakso blok S? Satu berindil lagi 10.000. Gue sekali makan 3, berarti 30.000. Kali 500. Kali minumnya apa? Teh botol 5.000. 35.000. Kali 500 kali 12. Untuk setahun. Iya. 12 tahun. Udah nanti tolak bala. Kalau enggak, udah utang nggak bakal lunas-lunas terus aja. Udah mau lunas, ada lagi utang. Saya sih sama istri dia dulu nggak pernah punya utang, nggak berani utang dari dulu. Ini lo kan kena utang pajak. Ya ini gara-gara masalah aja, makanya. Iya, jadi utang tuh kan bisa karena kita ngutang, bisa karena kita harus bayar. Nah, kita belum punya kan, jadi timbul utang kan. Iya. Kalau sengaja berutang itu kita nggak pernah, kita memang nggak mau. Susah pun kita nggak mau beli gitu, nggak mau utang. Mendingan tunggu punya duit baru beli deh, nggak usah utang. Kalau gitu prinsip kita begitu. Iya, nah maksud gue biar lo nggak akan, ini kan sekarang misalkan lo pajak selesai, nggak akan ada lagi tuh timbul yang kayak gini-gini jadi yang lo mesti bayar, nggak punya uang, timbul lagi hutang, itu namanya hutang timbul. Berarti jadi gini, sedekah subuh jalan, yang makanan favorit Harus. sekali jalan. Iya, kalau nggak nanti lo Itu sekali aja Pak? sekali. Makanan favorit saya apa suami Pak? Dua-duanya. Saya juga. Yang ada tai lalatnya sama? Kalau ini dia Ini ada di aja. punggung. Saya ada di payudara Pak. Ya lu juga dong. Pokoknya yang ada tai lalatnya aja. Misalkan lu nggak mau sedekah nggak apa-apa, ini aja dulu. Ini aja. Iya. Ya udah. Nanti kan yang lu timbul utang. Tahu gimana caranya lo ketimbul utang. Nah lu tinggal sedekahin seperti ini. Ngapain gue nunggu utang dulu baru sedekah senilai makanan favorit. Gue udah tahu ilmunya RDA ya kok. Gue mau sedekah aja bareng. Boleh. Boleh dicicil apa langsung deh Pak? Langsung. 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 Tidak ada sedekah dicicil. Belum pernah dengar gue sedekah Iya dicicil. benar, saya bukan nggak setuju kalau Terus cicil. Pak ini Pak, kita Orang sering sakit orang kan? licik Ya. kalau sedekah dicicil tuh orang licik. Itu bukan sedekah Pak. cicil. Iya, kucing-kucingan. Bayar utang gitu loh. Kucing-kucingan sama Allah, ya kan? Iya, maaf Pak. Allah aja nggak Itu ngangsur, Pak, kita belum kalau ngangsur. sakit sering gantian kenapa Pak? Hah? Sering sakit gantian. Maksudnya? Ini saya pusing. Pusingnya pusing banget gitu ya, sakit. Saya sembuh, lari ke sini. Kan nanti ini pakai cara dalam ibu bekas. Nah, ibu pakai cara dalamnya bapak bekas. Gantian nanti gitu. enggak. Sama taruh di kepala. Iya, nanti stop, putus. Yang di pala, yang di leher enggak? Sama. Dua dong. Dan iya, leher sama kepala. Dua. Ini nyambung tadi. Pinjam cara dalam suami yang bekas pakai. Yalah hari ini leher, besok kepala kan Iya, mungkin sehari betul. dua gitu loh. Betul. Gantian. Iya. Besoknya baru dua-dua. Berapa kali? Tiap hari ganti ya? Selama 9 hari. 9 hari. Jadi pakai besok ganti yang Iya, pakai yang di leher. juga. Iya. 9 hari. 9 hari di pala, 9 hari di leher. Manjur. Daripada ibu, kenapa ya? Apa langsung leher sama kepala langsung pakai gitu? Bisa. Bisa ya? Bisa. Tinggal 9 hari aja. Kalau satu-satu kan 18 hari jadi. Iya, kelamaan. Itu cuma Kan 9 hari. celananya sehari satu. Ya besok kan bisa. Besok kan ada. 2. Sekarang pakai leher, besok kepala. Besok kan tinggal ganti lagi yang baru taruh di mana. Selama 9 hari. Paling udah dapat paling 12 hari jadi. Iya. Jatuh-jatuh. Terus apa lagi? Ini saya belum punya anak Pak. Gampang bu. Kalau ibu mau punya anak, ibu sama sama suami, ibu nggak boleh dominan. Maksudnya kalau suami ngomong apa, ibu harus iya, nggak boleh jawab. Bunting. Misalkan suami ngomong apa nih, ibu nggak boleh nyautin. Bapak ngomong apa, ibu nggak boleh nyautin. Maaf Pak, Bunting. saya udah nggak ada ininya. Rahimnya udah diangkat. Habis rahimnya. Ya nanti ibu maunya gimana punya anaknya bebas. Ya saya sih pengennya ya lewat adopsi gitu Pak. Hah? Lewat adopsi. Boleh. Soalnya Boleh. saya udah nggak ada ini rahimnya nggak ada. Boleh. Pokoknya gini bu. Kalau pengen punya anak cuman kuncinya satu.
si wanitanya itu tidak boleh dominan dalam rumah tangga. Iya. Jadi Nurut. iya nurut. Kalau orang bilang sih, kalau orang tingkat tinggi namanya mahabah sama suami, gitu. Jadi kalau suami ngomong apa, Suara istri nggak boleh lebih gede deh. nggak boleh lebih gede. Intinya itu aja. Iya, ibu kan suaranya lebih gede daripada suami. Jadi Allah belum percaya nih momongan. Apakah itu momongannya hamil sendiri atau momongannya lewat kehamilan orang yang dititipin ibu nih. Bayi lucu ini gua titip dong. Tanpa harus adopsi, tanpa harus gantiin maharnya gini. Tuh. Tapi ibu nggak boleh lebih tinggi daripada suami. Emang kelebihannya apa sih Pak Haji kalau gue nggak boleh tinggi sama suami? Nanti kalau di surga nggak ada siksa kubur. Langsung masuk surga. Istri-istri begitu. Terus apa lagi? Bos, lo tinggal kalau gue lihat bos, rezeki lo tuh gede banget lo bos. Biar nggak turun, bisa gak lo dari bangun tidur sampai mau tidur gembira. Iya. Gembira aja. Jangan dipikirin yang sulit-sulit. Kalau saya udah jalanin yang tahajud itu Pak, kalau ini enggak. Nggak apa-apa, yang penting Salah satu gembira. aja, Pak, ya. Kan dari tadi gue nggak nyuruh dia sholat. Nggak, dari tadi gue nggak suruh dia baca Quran. Nggak pandai Pak. Iya. Belajar ngaji saya semua. Setuju. Saya mau alap, saya baru Iya. belajar ngaji Iqra. Makanya saya yang ini Pak. Gue nggak nyuruh dia sholat, gue nggak nyuruh dia suruh baca Quran, gue nggak suruh baca tahajud, dia gue suruh sedekah, Iya. karena yang dia mampu aja. Dia gue suruh senyum, Dia bilang pusing dulu Pak. Tapi kan belum pakai celana dalam lo, nanti malam dipakai dong, sembuh. Bisa? Bisa. Apalagi? Itu aja. Praktek ya. Iya, bisa. Gue mau sedekah lo disesuaiin sama Permintaan. betul, Coba ya. minimal 10%. Itu aja sama udah. Udah. Udah semua. Udah. Tadi mau nanya apa nih? Minimal 10% dari hajat lo. Jadi kalau bos mintanya sama Allah 10 miliar, sedekahnya mantes-mantesin 1 miliar. Iya, paham. Kalau lo pengen minta 1 miliar, mantes-mantesin sedekah lo 100 juta. Mantes-mantesin. Oke? Paham, paham. Bisa? Bisa. Sip, terkabul. Kasih. Terkabul ya bos? Amin. Terima Cantik, terkabul ya? kasih Pak. Terkabul. Ya. Mana HP aja. Ya, terkabul ya. Langsung dipraktekin ya. Ya. Terutama celana dalam yang urgent ya. Tinggal di mana? Kelapa Gading. Iya. Nah, Yang kemarin datang telat. malam-malam Iya. ke atas. Iya, iya. Coba cerita dong. Iya, jadi suami saya tuh sekarang kemarin kan PET scan minta hasil yang bagus ya Pak Haji. Ternyata karena gula darahnya tinggi, jadi nggak bisa PET scan. Nah hari ini Ditunda lagi. ditunda. Iya. Ya, terus tapi Deketin mic-nya. ya sekarang ini dia baru PET scan jam 1 kan ada anak anak bawaannya 2. Jadi yang ngurus anaknya yang besar karena Ibu bisa gak hari ini sedekah pembersih WC lagi 1 juta? bisa. Bisa ya? Bisa. Nanti cari ya. Misalnya di pasar Rawasari cuma ada penjaganya 2, ntar saya cari pasar lain lagi. Iya. Pak Haji. Pokoknya 10. Enakan di mall. Di mall. Udah pernah? Kemarin udah di mall, ntar kayak bagi-bagi gitu, maksud saya bagi-bagi rezeki. Di Atrium Senen, itu kan mall. Iya, mall juga ya. Di Cempaka Putih Mall. Iya. ITC. Di Atrium di ITC. Iya. ITC. ITC banyak toiletnya ya. Iya. Iya. Atau di ujung tuh yang mau Kelapa Gading tuh. MKG udah. Yang dekat Oh, Muara Moy, Tanjung Moy. Priok. Di Moy. Moy, iya, Di iya. Moy. Iya, iya, iya. Enakan di mall. Kalau di mall banyak. Jadi per lantai ada toilet. Iya.
kasih dia 100.000 10 orang. 10 orang. Ibu bilang, nanti hasilnya bagus, Amin. nggak nyebar. Terus apa lagi? Iya, ini saya tuh dari sejak nikah tuh Deketin mic-nya. mau beli rumah di Jakarta. Apa? Mau beli rumah di Jakarta. Siapa? Saya gagal terus. Saya kan udah Mau punya beli di rumah? saya waktu belum nikah udah punya rumah di Di? kota wisata. Kota wisata, Terus Cibubur. terus saya nikah, kita kan nggak bisa harta ya. Kan Apa? Nggak bisa harta. Dia udah ada anak kan. Udah seharusnya dulu kan bisa harta karena ada anak. Nanti kalau cuma waktu itu saya punya rumah, saya jual kan di kota wisata. Nah, terus saya ingin punya rumah lagi. Tapi kan udah menikah, udah ada anak. Jadi bagi ke anak, sedangkan anaknya itu bapaknya nikah sama saya ternyata nggak setuju. Saya nggak tahu. Setelah nikah baru tahu kalau anaknya itu nggak seneng gitu. Jadi pada kayak musuhin saya. Berapa anaknya? 2. Nah terus ya gitu kayak ini pengobatan aja dia mau nguasain. Jadi bapaknya saya kan udah ngobatin di Kencana lebih bagus ya, Cipto Kencana, dipindah ke Mitra Keluarga. Kelapa Gading. Iya, karena adiknya itu sekarang lumpuh. Dulu, Adiknya? Adiknya yang perempuan. Adiknya siapa? Anak bapak. Jadi Anak bapak 2. 2, 1 laki 1 perempuan. Nah yang perempuan ini sekarang lumpuh. Jadi supaya gampang kan mungkin dekat. dia dekat dia nginep di hotel kan tinggal di Australia. Nah bapaknya udah agak parah dianggap, jadi datang nengok gitu kan. Nah sedangkan kalau kita kan mikirnya untuk kesehatan bapaknya ya di Kencana lebih baik di Peralatannya komplit. Karena itu kan pusat. Dari luar kota aja dibawanya ke Cipto semuanya. Iya. Nah pas dipindah sampai Benana, Pak, ini dari infus itu sampai Benana di sini baru ketahuan 2 minggu, panas, demam, radang gitu, kesakitan. Saya pikir ya saya mau bilang apa ya anaknya, kayaknya menguasain, saya nggak mau ribut ya kan, terserah aja kan, itu didikan dia juga jadi begitu, yang susah dia sendiri, dalam hati saya begitu aja. Nah, saya pokoknya nggak mau ribut. Terus HP juga diambil semua, saya bilang Mas ke anak yang laki, loh HP bapak kok dibawa-bawa? Kan udah tahu, oh saya mau nelfon kantor nih, kan Mas kan udah tahu nomor kantor si ibu ini, sekretarisnya udah tahu apa. Jadi untuk apa dibawa? Bentar gampang dibawa deh. Ya saya nggak tahu, terserah lah. Nah, terus sekarang minta KTP. Lah ntar diambil lagi, saya nggak dapet KTP. Loh saya ngurus-ngurus apa-apa ntar nggak bisa ya kan? Ya saya tahan KTP. Udah. Iya saya pegang. Tadi diminta WA gitu untuk berobat katanya. Ya saya nggak kasih. Saya bilang maaf sih ada urusan segitu aja. Terus jadi sekarang nih apa nih pertanyaannya? Ya ini minta tolong ya Bapak supaya bisa lebih panjang umurnya lah gitu. Bisa, Mbak, bisa. Iya saya percaya. Cuma itu ngedrop turun naik gitu ya. Biasa ya. Terus sama juga saya kok mau beli rumah di Jakarta susah banget gitu. Apa? Mau beli rumah di Jakarta gagal terus. Emang mau rencananya mau beli rumah di mana? Ya waktu itu di Tebet. Akhirnya kebelinya di Citra Grand. Akhirnya mubazir nggak bisa ditempatin. Di Karena Citra kan Grand tuh di mana? Cibubur, Citra Grand Cibubur. Citra Grand tuh di Cibubur. Kalau sama Hotel Ciputra? Iya. Mananya? Belakangnya. Oh belakangnya. Oh. Terus saya Udah kebeli tuh? Udah kebeli. Maksud saya kan beli Jakarta. Kok akhirnya mentahnya ya belinya ke sono. Jadi kalau saya punya kemauan itu selama nikah sama bapak itu suka gagal mulu. Apa? Gagal mulu. Oh iya. Karena kan sekarang nih kenapa saya ingin tinggal di Jakarta, karena di kantornya kan di Jakarta. Bapak udah tua ya kan. Kalau jauh gitu dia udah nggak kuat. Pernah kita tinggal di Citra Grand 3 bulan. Bapak sakit nggak kuat, akhirnya balik lagi ke rumah keluarga ya kan. Yang di Kelapa Gading? Kan di Kelapa Gading rumah keluarga deket sama anaknya. Jadi kalau itu ya kita kayak orang, saya tuh merasa nggak bebas gitu ya, dipantau terus. Lah saya kan menikah tuh bukan untuk macam-macam. Ibu maunya ya. di Jakarta di mana tinggalnya? Ya di nggak jauh dari Kantor Bapak di lah. mana? Di Jalan Jenderal Sudirman. Oh ya udah deket-deket situ, Iya, Saharjo, Tebet, iya. Kuningan. Tapi ya itu Pak Haji, saya tuh udah muter-muter bertahun-tahun. Apa? Gagal mulu, nggak dapet. Kayak ada yang
gagal. jagain. Ada yang itu Supaya saya tetap di Kelapa Gading. di Kelapa gitu. Gading. Kan ibu baru kenal RDAY. Iya. Nanti kalau ibu udah praktekin ilmu RDAY, nggak ada yang menghalangi ibu. Nanti bisa rumah di Saharjo, Tebet, bisa punya rumah di Kuningan, bisa rumahnya di Setiabudi, bisa deket, bisa. Iya, terus saya kan sekarang mau beli rumah juga kan nggak ada duit. Terus saya kan akhirnya Emang berapa harga rumahnya? Kalau Ya, boleh tahu, yang mau ibu beli, di, sekitar berapa? ya mau beli kalau di Jakarta ya sekitar 4 miliaran gitu 4 ya. miliar. Iya 4 miliar 5 miliar gitu. Nah kan udah beli rumah yang di Citra Grand jadi Berapa di dananya Citra habis. Grand beli? 3,2. 3,2. Berapa luas? 270-an. 270-an. Terus jadi saya udah nggak ada dana lagi. Tapi kan saya ingin nggak di rumah keluarga ya kan. Karena anaknya kalau datang juga seenaknya gitu. Ya, sombong lah gitu, seenak-enaknya gitu. Terus juga saya dulu pernah tuh sebelum anaknya lumpuh, saya mau dilulur, tiba-tiba baik banget gitu mau lulur saya. Begitu saya telanjang, Pak, di videoin. Loh, kok saya di videoin, Mbak? Kan jahat kan begitu ya? Apa? Jahat kan begitu kan, tujuannya apa? Kok begitu? Saya istilahnya lo dapet bapak lo dapet gue aja beruntung gitu kan dalam hati saya. Kok sejahat itu sikapnya? Sekarang lumpuh akhirnya. Padahal saya nggak pernah nyumpain, cuma saya ada rasa nggak terima gitu. Jadi pernikahan udah berapa tahun? 15 tahunan. 15 tahun. Nah, terus, Jadi ibu mau punya rumah tapi nggak di Kelapa Gading, Iya, karena nggak di itu rumah rumah keluarga. Biar iya. nggak disemena-menain sama anak. Iya. Ya. Dari dulu tuh nggak bisa-bisa Pak gitu. Dari dulu nggak bisa-bisa. Akhirnya kebeli ya jauh di Bogor kan Cibubur. Ya akhirnya larinya ke situ lagi. Terus mau kontrak juga sudah cari di Tebet di mana sampai sekarang nggak berhasil terus. Padahal saya perjuangan saya nggak asal gitu ya, berjuang cari gitu sampai sekarang. Gampang Bu, nanti ibu urusin dulu suami dulu nih. Ya nanti setelah udah suami udah agak mendingan dikit, udah bisa pulang, Iya, amin. nah, baru dah kita ngurusin itu hajat rumah. Sekarang kita yang diutamain suami dulu, Iya. sehat. Iya. Saya sebenarnya sambil mau cari-cari kontrakan Pak Haji. Di mana? Daerah mana? Adalah Kelapa Gading aja, jadi nggak jauh dari. Kalau di Tebet, ya di Tebet sih bisa. Cuma takutnya suami nggak mau kalau saya kontrak. Udah ada di Kelapa Gading, saya kan lagi sakit, masa ke Tebet gitu. Pasti omongan anak-anak juga begitu nanti. Kira-kira gimana Pak Haji kalau saya? Saran saya sih, keinginan ibu direm dulu gimana? Oh ya. Yang utama suami dulu nih, Bisa. sehat dulu. Lihat dulu ya. Suami sehat. Bisa Nah balik baru ke nanti rumah. ibu datang kemari. Pak Haji, alhamdulillah suami saya udah sehat. Saya mau punya rumah. Nah, nanti kita ijabin yang biar hajatnya nggak dua. Oh, nggak Ini kan hajatnya dua nih. Iya, Satu rumah, satu suami. Oh iya. Kalau ibu suami ngurusin suami, pasti masuk surga. Iya. Tapi kalau rumah kan dunia. Dunia. Kalau suami dunia akhirat. Iya. Dunianya ibu Cuma saya banyak tekanan, banyak tekanan mental gitu loh. di rumah yang sekarang nih. Iya, ya tekanan mental. Jadi ya gimana ya? Inginnya ya nanti suami saya pas sembuh nggak ke situ gitu. Oh pulangnya Pulangnya nggak ke situ. boleh, Dikontrakan dulu sebelum bisa beli rumah. boleh. Gitu. Nanti ibu ijab sama Allah, sama Tuhan. Nanti anak yatim ngaminin. Oh iya ya. Ya nanti ibu ijab dianterin sama teman saya. Nanti ibu ijab. Ya. Saya bulan ini punya rumah 1000 meter. Amin. Ah gitu. Oh, Ibu tinggi sebut banget. aja kalau mau di Kelapa Gading. Saya sih nggak muluk-muluk Pak kalau dikasih segitu ya. 1000 meter aja. Ngapain kalau kita rumah 100 meter udah biasa. Rumah 200 meter udah biasa. 300 udah biasa. Kita punya 1000 meter. Iya. Saya punya rumah 1000 meter. Nah, maunya di mana ibu sebut?
Mau di Kelapa Gading, atau mau di Tebet, atau mau di Setiabudi, atau mau di Kuningan, atau mau di Patra, bebas Iya. Ibu sebutin. Saya punya rumah 1000 meter. Nanti anak yatim, amin. Nah nanti Ibu sedekah pembersih WC-nya 2. 1 juta buat suami, Bapak. 1 juta buat rumah. Oh iya. Jadi Ibu sedekahnya 2 juta pembersih WC. Iya. Ke 20 orang. 20. Satu orang Jadi, cepet. Satu orang yang buat 100. 10 buat bapak, 10 buat Ibu, buat rumah. rumah. Ada lagi? Terus saya kan agamanya nih Katolik, Ya. agama Kristen. Doanya bingung saya Pak Haji, kan kalau orang-orang pada ada doa taubat, terus tengah malam mandi, saya apa perlu mandi gitu? Mandi Mandi 8 pasti. jam. Mandi pasti. Cuman doanya Ibu ngomong, pasti saya punya rumah 1000 meter. Pasti saya punya rumah 1000 meter. Pasti saya punya rumah 1000 meter bulan ini. Pasti saya punya rumah 1000 meter bulan ini. Pasti saya punya rumah 1000 meter bulan ini. Sambil mandi ngomong begitu. Mandi. Sambil mandi. Pandang. Betul. Kalau di Islam kan ada yang namanya sholat. Iya. Nah Ibu pakai meditasi, pakai yoga. Meditasi. Iya. Dia duduk merenung, matanya dipejamkan. Bayangin tuh rumah 1000 meter. Iya. Bayangin tuh rumah 1000 meter. Udah nanti punya. Bayangin tuh suami pulang dari rumah sakit, masuk ke rumah 1000 meter. Bayangin. Herannya orang jual butuh sama dalam-dalamnya, interiornya. Jadi kita nggak usah belanja lagi. Tinggal masuk. Cuman mindahin koper doang sama baju. Itu. Pokoknya gini. Ibu kan pernah sekolah dulu, SD, SMP, SMA pernah sekolah kan? Iya. Pernah sekolah gak? Iya. SD, SMP. Iya. Nah waktu ujian kan gurunya ngomong gini, kerjainnya yang gampang-gampang. Jadi ngerjain yang gampang-gampang dulu. Jadi yang gampang-gampang yang Ibu bayangin, yang susah-susah jangan. Saya nggak mau Ibu yang susah-susah, yang gampang-gampang. Selesai. Terus apa lagi? Habis mandi, meditasi sambil doa sambil membayangkan. Iya. Tahu kan meditasi? Nanti Bu lihat di YouTube meditasi. Renung, matanya merem, bayangin apa yang Ibu cita-citain. Terus mohon ya ambil tangannya ke atas. Iya, tangan ke atas. Terima kasih Tuhan, berkatnya udah nyampe ke saya. Suami saya sembuh dan saya punya rumah 1000 meter. Terima kasih Tuhan, rumah saya 1000 meter. 1000 meter ntar. Pasti itu. Terus saya kan suami saya kan harusnya kemo. Jadi udah sebulan ini karena dipindah dari Kencana, kan tadi kemo di Kencana. Anaknya kan maksain di Kencana, kan saya sama bapak yang berdua. Anaknya kan ingin seolah dia tuh punya andil lah gitu, ingin gitu. Ya, so aku lebih soalnya gitu. Jadi ya udah saya ikutin aja. Dari Kencana waktu itu di kamar Kencana tanggal 23 April. Sekarang udah Mei. Udah hampir 3 minggu mulai kemo. Jadi menurun terus. Nah, saya kasih obat ada 2. Satu daun beringin direbus. Satu lagi ada yang kasih tahu kayu bajaka direbus. Nah, saya bingung nih mau dikasih yang mana kira-kira Pak Haji. Ibu yakinnya yang mana? Yang gampang sih beringin ya dong. Iya boleh. Kalau bajaka kayu, saya nggak ngerti itu. Iya. Dari Kalimantan, katanya dari Kalimantan, tapi Iya. warna, katanya kan biasa bajaka warna ya. Iya. Kok ini nggak warna, jadi saya agak sanksi gitu. Iya. Kalau beringin kan memang gampang ya dan Iya. nggak sulit untuk diminumnya. Jadi sementara belum bisa di kemo, di sana kan bukan dokter khusus kemo ya. Dan itu bapak udah kemo berkali-kali pakai 3 macam obat tapi nggak berhasil. Jadinya mau dicek darahnya, dibawa ke Yunani pakai itu pengecekan darah, nanti ketahuan kira-kira yang cocok yang mana gitu untuk tumornya. Nah, selama 3 minggu kan kalau kosong takutnya melemah ya. Sekarang aja udah disedot cairan di paru-paru 3 kali disedot. Berarti minumnya nggak boleh banyak dong? Iya, nggak tahu tuh. Minum Infus? dari infus terus. Terus sama bengkak tuh.
Iya, karena kan air kencingnya nggak keluar kan. Kencingnya keluar sih. Tapi kurang banyak. Sakit, keluarnya sakit. Bu, kalau ibu berdua sama bapak, tanpa ada orang sedikit pun, ibu coba bu, nih tangannya bapak nih, ibu jilatin bu. Yang Pak Haji suruh diusap, Pak, diremes. Iya tuh masih terus. Terus jalanin. Ini tambahan. Pakai centong. Iya. Jadi habis diusap itu pakai centong. Iya, ini tambahan. Dijilat tangannya yang. Jilat tangannya bu mana aja. Pokoknya kalau nggak ada orang ibu jilat. Karena kanker itu jadi pembuluh darahnya udah lemah kan. Jadi peradangan terus bernanah. Jadi sekarang yang tangan kanan diperban habis dioperasi keluarin nanahnya. Nah, bisa tangan kiri aja dijilatin. Iya. Iya tiap hari kalau pas ibu bisa nengokin dia. Ya saya setiap hari nungguin. Oh ya udah. Tinggal di rumah sakit itu saya udah 3 minggu. Iya. Nemenin terus. Karena nggak bisa lepas ke suster. Lepas kadang infus nggak jalan kan. Ya kan saya pantau. Iya bu, kan saya pernah diopname bu 2 bulan kemarin. Bulan Februari sama bulan Maret. Saya di rumah sakit TMC Sentul. Saya dijagain sama suster saya pribadi. Di samping saya suster dari rumah sakit, suster pribadi. Itu kalau dia habis nggak ada, nunggu saya pencet. Kayak dari suster dia lihat telepon. Pantau terus ya. Saya pikir, waduh saya kalau begini terus bisa tepar ya. Tapi nggak tega kalau saya ninggalin suami. Nanti jilat bu, tangannya dijilat. Saya kan nggak ada kesibukan lain ya, nggak ada anak, nggak ada. Itu jadi ya udah saya sendiri aja. Ya ngabdilah sama suami. Nggak usah pakai babysitter gitu. Nggak usah. Saya nggak punya kesibukan lain. Kayak saya ada usaha karpet juga bisa ditinggal-tinggal gitu, kecil-kecilan. Ya udah diurusin suaminya. Terus apa lagi? Terus ada pertanyaan lagi, lupa saya catat di HP ya Pak Haji. Kalau sedekah untuk diri saya kadang boleh nggak Pak Haji biar saya dibersihin? Kan saya tuh ikutin yang di YouTube itu air cebokan diminum gitu kan? Iya. Diminum. Kalau ibu ada santetnya, kalau ibu ada guna-gunanya. Kayak ada asap keluar dari sini berasa. Oh ya udah ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya ibu remes alat kelamin ibu. Nah nanti ditaruh di teko, nanti di teko air teko diminum. Kemarin baru sekali itu kayak ada keluar asap. Boleh. Soalnya 9 hari, selama 9 hari. Pernah ngamalin ilmu Abu Jabar. Itu kan kodam semua. Nah itu takutnya belum bersih gitu loh. Oh iya, bisa. Udah Bisa. bersih belum sih Pak Haji kira? Boleh, bisa. Bisa dibersihin itu ya Pak? Bisa. Dibersihin pakai Iya, pakai air. air kecambukan. Iya. Terus gitu dibersihin. Selama 9 hari. Oh 9 hari. Terus apa lagi? Terus oh ya, saya punya adik ya. Apa? Punya adik yang suka kesini ke pencerahan ya. Adek. Yang mana? Adik laki-laki. Sehingga kadang Udah pernah ketemu saya? pernah ya di pencerahan. Oh, iya. Dia kan nggak bisa kalau buat bayar privat ya. Nah, dia tuh IQ-nya jongkok gitu. Nah, saya gimana caranya supaya dia normal gitu. Umur berapa? 50 sekarang. Nah dia tinggal di rumah sama siapa? Sama istrinya udah ditinggal, jadi dia sama anaknya laki. Nah ibu remes alat kelamin ibu taruh di jidatnya dia. Oh iya. Nah remes alat kelamin ibu taruh di jidatnya dia. Apa-apa lambat sekali. Iya. Saya tuh minta tolong beli makan buat makan malam. Iya. Jam 9 baru sampai, saya jam 7 udah kelaparan nungguin. Iya. Sering banget begitu. Jadi macam-macam deh pokoknya disuruh. Cuma saya kan ngertiin ya, jadi nggak pernah marah. Jangan. Ini nggak pernah marah. Kalau itu, tapi disuruh selalu mau semangat. Oh iya. Cuma ya begitu. Ibu remes alat kelamin ibu. Nanti kalau ketemu sama dia taruh di jidatnya dia. Bilang apa ya dokternya? Pinter, cerdas, Pintar, cerdas. cekatan, Itu sampai jenius. istrinya. Hah? Sampai ditinggal istrinya. Iyalah, mana ada istri mau kawin sama laki-laki blow on. Ini kita dulu hampir nyaris nih ditinggalin sama istri kita karena blow on. Tapi setelah udah naik kita dapat lagi, balik lagi. Yang untung kameramen dapat. Karena blow on dia. Kameramen blow on.
9 hari. Pandan. Pandan. Terus akhirnya doa karomahnya Ya. Haji Dwi itu Ya. mohon dibersihkan, Ya. dimudahkan. Oh iya. Itu ada cebokan. Yang itu air untuk pegangan. Dari pegang gitu. Terus itu telapak kaki saya suka baal kok ya. Apa? Telapak kaki baal. Karena lagi ada pikiran. Nanti kalau udah nggak ada pikiran nggak? Oh ya karena suami sama Ya. sakit ya. Terus kalau dimusuhin ya itu dulu saya pernah ke orang pintar, katanya suami saya anaknya tuh punya dukun sakti gitu, orang Jogja kan, ibunya kan ada saudara di keraton gitu ya, dia tinggal di keraton, jadi desa kalau keraton kan ada pegangannya. Nah itu yang itu mungkin yang mempersulit apa-apa gitu. Itu sekarang nggak bakal kena ya? Enggak. Normal, sehat ibu. Sehat. Terus apa lagi? Ya kalau dia kayaknya suka mau ngerendahin gitu loh, Siapa? anak-anak suami itu. Bu, nanti kalau ibu punya rumah 1000 meter, nggak ada yang ngerendahin ibu. Sekarang ibu tinggal di rumah keluarga, ya direndahin lah sama dia lah. Iya, tapi kan saya juga punya rumah. Waktu nikah sama suami saya juga punya rumah, punya mobil. Tapi yang udah sifatnya Pak Haji. Tapi kan beda bu, rumahnya dia kan kelasnya Kelapa Gading bu. Iya mungkin ya kan saya cuma di kota wisata. Iya, kota wisata jauh dibanding Kelapa Gading bu. Jauh. Makanannya enak-enak Kelapa Gading, ya kan? Iya. Jadi nomor 1 kita tenang aja. Ibu praktekin dulu yang 2, Iya. suami sama rumah. Iya. Nanti ibu derajatnya naik sendiri, otomatis. Iya, saya juga kan bantu saudara-saudara. Ini ponakan saya ajak, ini dia kan janda. Iya. Ya, saya Pokoknya nanti kalau ibu udah naik derajatnya keangkat, otomatis bu, tenang aja. Yang penting ibu sekarang selamatin dulu suami, plus ibu punya rumah 1000 meter. Bisa? bisa. Ada lagi? Tadi pagi sih kayaknya agak lemah ya. Ya kita itu ya sedekah ya. Iya. Nanti halangan-halangan nggak ada ya, mungkin Nggak ada. akan cari sementara, cari kontrakan dulu. Iya, betul. Nekat aja cari rumah, Kenapa? cari rumah DP berapa gitu. Boleh, DP 1 miliar cari rumah yang gede. boleh. Nanti utangnya gimana? Nanti bisa bu, tenang aja. Ibu mesti yakin, rezeki nggak bakal ketuker. Iya iya. Ibu mimpi gak waktu baru lulus sekolah SMA, kawin sama bapak nih sekarang? Enggak. Ya iyalah, rezeki nggak bakal ketuker bu, tenang aja. Yang penting ibu jalanin, syukurin, nikmatin. Ibu jangan bilang, "Tak kalau utang gimana?" Jangan bilang utang, kalau bisa tunai. Tunai. Dan pasti ada, tenang aja. Iya jadi. Bisa? Iya. Praktekin? Cair 10 miliar? Bismillah. Iya dong, buat beli rumah tunai Iya. 1000 meter ya. Oke? Iya. Sip, Tapi terkabul. harapin terus-terusan aja ya. Sampai Terus sembuh, dong. Terus sampai sembuh. Bisa. Bisa? Iya. Sip, terkabul. Cair ya, 10 miliar ya. Cair, amin. Makasih ya Mbak. Ya.